tahun 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis isu-isu kontemporer dalam perilaku sikap berbela negara. Oke, tanpa membuang waktu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih itu isu. Apa yang terlintas di bayangan Anda ketika saya mengatakan bahwa isu kontemporer, isu strategis, apa itu? Jadi isu ialah kondisi atau hal yang perlu diperhatikan atau dikedepankan di dalam sebuah perencanaan pembangunan karena dampaknya akan memberikan signifikan bagi entitas atau daerah atau masyarakat di masa yang akan datang. Isu juga diartikan sebagai suatu kondisi atau kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Jadi bisa disimpulkan ya bahwa apa sih isu itu? Isu adalah sesuatu yang penting yang harus diprioritaskan karena apabila kita mengabaikannya maka ada suatu dampak yang akan terjadi bagi masyarakat maupun bagi lingkungan. Kemudian karena kita berbicara tentang isu terkait bela negara, maka kita juga harus tahu dulu nih apa sih yang dimaksud dengan bela negara. Bela negara ialah istilah konstitusi yang terdapat dalam pasal 27 ayat 3 UUD NKRI tahun 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Artinya, secara konstitusional bela negara mengikat seluruh bangsa Indonesia sebagai hak dan kewajiban setiap warga negara. Jadi mungkin di sini kita bisa implementasikan ya bahwa bela negara itu tidak selamanya mengangkat senjata, tetapi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan seperti contohnya kita lebih mendukung produk lokal, produk dalam negeri, produk karya anak bangsa. Nah itu juga bisa disebut dengan bela negara. Oke, selanjutnya ialah kaitan isu strategis dengan aktualisasi Latsar CPNS. Kenapa sih di Latsar CPNS ini kita membahas tentang isu-isu strategis? Walaupun harapan saya ketika saya menjelaskan seperti ini tidak hanya untuk teman-teman ASN, tapi juga untuk kakak-kakak, adik-adik, atau teman-teman lainnya dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia agar paham apa itu isu strategis pada masa sekarang ini, khususnya bangsa Indonesia ya. Jadi yang pertama ialah kita harus menganalisis isu-isu kontemporer nasional dan global. Apa sih yang terjadi di bangsa kita sekarang ini? Apa sekarang? Konsepnya ke arah mana? Kemudian setelah itu kita kaitkan dengan isu-isu kontemporer pelayanan publik. Contohnya nih, sekarang lagi ada yang namanya corona. Saya yakin semua terdampak ya, terkena. Itu merupakan isu bukan hanya nasional tapi udah global mendunia. Kemudian kita kaitkan dengan isu-isu kontemporer pelayanan publiknya. Bagaimana pelayanan kesehatan di rumah sakit maupun di puskesmas di berbagai daerah terkait pelaksanaan protokol COVID misalnya, bagaimana pelayanan publiknya, apakah sudah maksimal atau masih perlu evaluasi dan sebagainya. Kemudian kita teliti lagi apa sih analisis isunya, bagaimana kita meneliti isu apa yang paling diprioritaskan. Kemudian akhirnya kita akan aktualisasikan. Jadi dari isu global tentang corona misalnya, kemudian kita perhatikan isu-isu terkait pelayanan publiknya seperti apa, kemudian kita prioritaskan di antara berbagai pelayanan publik itu yang mana sih yang harus diprioritaskan. Apakah dari segi pelayanan, apakah dari segi keamanan, apakah dari segi ekonominya dan lain sebagainya. Kemudian untuk penerapan sikap bela negara sendiri nih mencakup 5 unsur dasar bela negara. Yang pertama yaitu cinta tanah air. Jadi untuk cinta tanah air kita harus mengenal dan memahami bangsa kita sendiri dulu. Bagaimana sih bangsa Indonesia ini secara harfiah, harkat dan martabatnya. Kemudian yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Kita harus saling toleransi, apalagi bangsa Indonesia ini merupakan terdiri dari berbagai macam suku, ras dan agama dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi kita harus yakin dan kita harus satu sepemahaman bahwa ideologi Pancasila ini adalah satu-satunya falsafah dan ideologi yang dipegang oleh seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Dan yang keempat yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Di mana di sini artinya kita harus mendahulukan kepentingan bersama, kepentingan secara kolektif baru mementingkan kepentingan pribadi. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih.